Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat pembicara kita pada pagi hari ini, Ibu Rizania Karismasari SHMH, serta rekan-rekan PKPA yang saya hormati. Selamat datang pada sesi hari ini yang mengangkat topik pendapat hukum atau legal opinion dan uji kepatutan dari segi hukum atau legal due diligence. Acara ini terbagi menjadi dua sesi, yakni sesi 1 pada pukul 8.30 hingga pukul 10.30 dan sesi 2 pada pukul 10.30 sampai 12.30. Sebelum kita memulai, ada beberapa aturan yang perlu diperhatikan. Yang pertama, mohon untuk semua ponsel di mode hening agar tidak mengganggu jalannya sesi. Kedua, pada saat sesi tanya jawab, dapat dilakukan pada saat materi disampaikan, namun mohon untuk mengangkat tangan terlebih dahulu setelah saya persilakan, barulah pertanyaan boleh diajukan. Dan di antara sesi 1 dan sesi 2 akan ada sesi break sehingga peserta PKPA dapat pergi ke toilet ataupun beristirahat sejenak. Sebelum kita memulai sesi pada pagi hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan pembicara kita yang luar biasa pada pagi hari ini, yakni Ibu Rizania Karismasari HMH, waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana untuk menjelaskan terkait dekat. Oh, yang online nggak dengar ya? Saya hari ini dapat amanah untuk menjelaskan berkaitan dengan legal due diligence. Saya coba share dulu ya materinya. Jadi kalau di penjelasannya Laksanto Utomo itu memberikan definisi bahwa legal due diligence itu adalah proses penelitian yang dilakukan oleh para investor terhadap rincian potensi investasi. Jadi kapan sih, mungkin teman-teman bertanya, rekan-rekan di sini nanya, kapan sih kita perlu legal due diligence gitu ya. Jadi legal due diligence itu dilakukan ketika suatu perusahaan akan melakukan legal action berkaitan dengan transaksi-transaksi perusahaannya. Misalnya apa? Misalnya ketika perusahaan itu akan melakukan perubahan dari PT tertutup menjadi PT terbuka. Kalau dia sudah menjadi PT terbuka, maka dia masih bisa melakukan transaksi-transaksi lain untuk mendapatkan modal dari publik. Jadi kalau perusahaan tertutup itu berubah menjadi perusahaan terbuka, maka dia tidak lagi hanya dimiliki oleh orang dia tidak lagi hanya dimiliki oleh orang perseroan terbatas itu, tetapi juga dimiliki oleh masyarakat atau publik. Nah, sehingga ketika kita bicara itu publik, maka harus ada keterbukaan atau transparansi. Nah, salah satu bentuk udah muncul belum ya materinya? Belum. Oh, sebentar.
Oke. Oke. Nah, Nah, jadi jadi ketika kita dimiliki oleh publik, maka publik kan pasti pengennya tahu, oh perusahaan yang akan saya beli sahamnya ini atau saya mau beli obligasinya ini perusahaan yang bagus apa tidak. Nah, kita dari sisi hukum, jadi kalau di materi PKPA ini tidak hanya belajar dari hukum acara saja. Jadi ada hukum acara kan di kurikulum PKPA ada hukum acara pidana, hukum acara perdata. Nah, tapi juga belajar dari sisi non litigasi. Jadi nanti para yang ada gimana? Kita lanjut aja ya. Oke. Jadi di akhir Desember yang lalu itu ada rapat RAT namanya rapat anggota tahunan. Jadi kami semua di Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal menyepakati untuk merubah nama kita menjadi Himpunan Konsultan Hukum Sektor Keuangan. Jadi para advokat, para konsultan hukum, jadi itu tidak hanya sekarang melakukan due diligence di bidang pasar modal saja, tapi juga di sektor keuangan ada asuransi, ada perbankan, kita ruang lingkup pekerjaan kita menjadi lebih luas, gitu ya. Nah, kalau di standar profesi HKHPM yang sekarang HKHSK namanya itu memberikan definisi bahwa kegiatan pemeriksaan secara seksama. Jadi ketika kita melakukan legal due diligence itu kalau di Indonesia kan kita dari Himpunan Konsultan Hukum Sektor Keuangan memilih istilahnya uji tuntas. Okay. Jadi aku nanti pengennya kalian tidak bingung antara istilah legal due diligence, legal audit, dan legal opinion. Ini istilah apa sih gitu ya. Nah, yang saya jelaskan dulu ini adalah legal due diligence. Kalau di Indonesia kan kita pakai uji tuntas dari segi hukum. Nah, kegiatannya apa? Kita melakukan pemeriksaan, kita melakukan di mute. Aku di mute. Maksudnya gimana? Jadi ini gimana? Ini mati? Oke, boleh. Oke, jadi ketika kita melakukan uji tuntas, kita melakukan pemeriksaan. Apa sih yang kita periksa? Kita periksa dokumen, kita melakukan interview kepada klien, kemudian kita juga melakukan pemeriksaan fisik terhadap objek transaksinya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengetahui kedudukan dan keadaan emiten dari segi hukum. Mungkin ada pertanyaan? Apa? Oh gitu. Jadi yang di sana tetap dengar ya, yang di online tetap dengar. Oke. Dengar Ibu. Ternyata di mute supaya tidak feedback. Siapa?
Oke, jadi apa sih tujuannya? Untuk mengetahui kedudukan dan keadaan emiten dari segi hukum. Siapa emiten? Emiten adalah perusahaan yang akan melakukan transaksi atau kegiatan yang tadi saya sampaikan, ada macam-macam kegiatannya, bisa IPO, berubah dari tertutup jadi terbuka, penerbitan obligasi, penerbitan sukuk gitu ya. Kemudian memenuhi prinsip keterbukaan. Jadi kalau di kita di bidang pasar modal kita ngomongnya terbuka. Kalau memang perusahaan ini izinnya mati, ya kita katakan izinnya mati gitu ya. Kalau perusahaan ini ternyata belum punya izin, ya berarti kan nggak bisa kita lawan transaksi, izinnya aja nggak ada gitu. Nah kita harus, dan itu tetap kita sampaikan di dalam uji tuntas yang kita lakukan. Kemudian menjadi landasan pengambilan keputusan bagi calon investor. Nah, kenapa kok perlu, kan kalau orang mau bisnis, orang mau menanamkan modal, pasti kan nggak pengen rugi. Nggak ada orang pengen rugi kan. Naruh duitnya, apalagi kalau jumlahnya besar. Nah, dengan membaca apa yang kita lakukan, legal due diligence, investor jadi tahu, oh ternyata ini asetnya sekian. Oh ternyata asetnya sudah atas nama perusahaan. Oke, oh modalnya sekian. Jadi investor bisa menghitung, bisa membaca, dan bisa memikirkan kira-kira dari prospek bisnisnya, oke enggak nih kalau saya menanamkan saham, kalau saya mengambil bagian dari obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan. Fungsinya, jadi kalau tujuannya itu, kita sekarang bicara fungsinya, maka fungsinya adalah satu, menghindari terjadinya permasalahan hukum. Disadari atau tidak, banyak perusahaan yang tidak ingin bermasalah dengan hukum. Kenapa? Karena itu nanti akan menghabiskan waktu, biaya, dan juga tenaga. Ya kan, kalau kalian bersengketa, kalau kita udah tahu, oh ternyata itu asetnya yang dibeli perusahaan masih dalam sengketa gitu, masih ada sengketa di Pengadilan Negeri Surabaya gitu, ya kan? Ternyata ada orang lain yang mengatakan bahwa itu miliknya gitu misalnya. Ya berarti kan kita ngapain kita nanam modal beli saham di perusahaan yang masih bermasalah gitu. Jadi fungsinya, nah seandainya pun itu ada masalah, ya pasti kita dari sisi hukum akan ngomong, tolong diselesaikan terlebih dahulu kalau itu cukup besar, kalau nilainya material. Tapi kalau nilainya tidak material, ya tetap itu dimasukkan di dalam bagian dari yang kita lakukan, uji tuntas yang kita lakukan. Kenapa? Karena prinsipnya adalah keterbukaan. Oke, terus mengetahui ada masalahnya, kita selesaikan secara dini. Jadi sebelum ada transaksi, lebih baik diselesaikan. Kenapa? Ya kalau bahasa Jawa bendol muri lah ya. Kita tetap menuliskan, tetapi kan kita juga harus tahu asetnya cuma misalnya asetnya cuma 10 miliar, ternyata petitumnya di gugatannya mintanya 20 miliar. Nah, kalau kita dikabulkan petitumnya lawan, habis kan? Nah, yang seperti itu tuh penyelesaian itu bisa walaupun itu berjalan litigasinya itu masih bisa kita selesaikan melalui non litigasi sampai sebelum adanya pembacaan putusan. Kemudian menghindari pemborosan anggaran. Jadi kalian bisa menghitung apakah dari kalau misalnya ternyata kita tetap melanjutkan izin itu kan juga bayar ya kan. Terus transaksi tanah juga ada biaya. Jadi kita menghindari pemborosan anggaran. Yang terakhir adalah bahan rujukan untuk tindakan selanjutnya, apakah sebaiknya kita melakukan transaksi itu saat ini ataukah kita menunda terlebih dahulu. Oke. Nah, kalau tadi saya sampaikan legal due diligence, maka legal due diligence itu ada 2 tahap. Oke. Tahap pertama itu namanya legal audit, pemeriksaan hukum. Kemudian tahap kedua itu namanya legal opinion atau pendapat hukum. Kita nggak bisa ngasih pendapat hukum kalau kita belum melakukan pemeriksaan hukum. Ya. Jadi setidaknya kalian yang ada di sini bisa paham apa itu legal due diligence, apa itu legal audit, dan apa itu legal opinion. Nah, sekarang kita ngomong ke legal audit.
Oke. Nah, pemeriksaan secara menyeluruh dalam rangka verifikasi terhadap keberatan suatu objek hukum berikut aktivitas-aktivitasnya. Yang diperiksa apa sih, Bu? Yang diperiksa itu perseroan. Dimulai dari mana? Dimulai dari kita lihatnya sejak pendirian perseroan. Terus sampai mana? Sampai kegiatan apa saja yang dilakukan. Kalau kegiatan apa saja yang dilakukan itu kan berarti kan ada perjanjian-perjanjian, ya kan? Ada, kalau perseroannya sudah jalan pasti ada izin-izinnya, kemudian ada tenaga kerjanya, gitu kan? Nah, dilakukan dari sudut pandang hukum. Jadi kita hanya ngelihat dari sudut pandang hukum, enggak dari sudut pandang keuangan. Meskipun nanti kita meriksa dari sisi pajak, tapi kita yang lihat apa? Apakah dia punya NPWP, apakah dia terdaftar SP PKP. Kita nggak ngelihat besaran pajaknya sudah sesuai apa enggak, itu kita nggak ngelihat. Kita melihatnya dari sisi hukum. Termasuk dari aset. Kita tidak melihat menilai karena nanti ada pekerjaan profesi lain. Kalau di pasar modal itu ada istilahnya profesi penunjang. Jadi kalau perusahaan mau lakukan transaksi atau baik IPO maupun yang lainnya, itu konsultan hukum nggak kerja sendiri. Jadi profesi penunjang di pasar modal itu ada konsultan hukum, ada akuntan publik, ada notaris, dan ada penilai. Nah, kita semua kerjanya bareng, kita punya schedule. Jadi kita kerja sendiri-sendiri bagiannya masing-masing. Pada waktu tertentu kita akan meeting, oke 2 minggu lagi kita akan ketemu lagi untuk kita meeting. Jadi misalnya dari sisi aset, nanti saya akan sampaikan kondisi dari pemeriksaan dari sisi hukum seperti ini, dari sisi akuntansi seperti apa, dari sisi penilai, nilai asetnya berapa. Jadi kalau di pasar modal, konsultan hukum nggak bekerja sendiri. Beda dengan yang di litigasi. Gitu. Kalau litigasi kan kalian dapat kuasa, ya sudah yang bekerja dari sisi hukum acara perdatanya atau acara pidananya. Kemudian dilakukan secara objektif. Ya tadi saya katakan kita nggak bisa kalau di di non litigasi, di audit ini memang kita di-hire oleh perusahaan. Tapi ingat, kita juga di bidang pasar modal ini untuk memberikan informasi pada masyarakat. Jadi nggak bisa lebih, kalau di litigasi kalian bisa lebih subjektif karena ada kepentingan-kepentingan tertentu ya. Tetapi kalau ini karena ini untuk masyarakat, kita harus transparansi, objektif, karena yang membaca kita bekerja bukan hanya karena dibayar oleh perusahaan atau klien, tetapi memberikan perlindungan kepada masyarakat. Kalau terjadi sesuatu di audit kita, di legal due diligence kita, dan ternyata informasinya nggak benar karena kesalahan kita, masyarakat bisa mengajukan, ya bisa komplain, bisa mengajukan kita, melaporkan kita ke otoritas jasa keuangan. Gitu ya. Jadi tanggung jawab kita nggak cuma sama klien, tanggung jawabnya juga sama publik. Gitu. Makanya kita harus objektif. Kemudian sistematis. Nah, mulai dari sekarang Mbak, Mas, Bapak, Ibu itu harus belajar menulis sistematis. Apapun bidangnya, mau litigasi, mau non litigasi. Kenapa? Karena orang itu kan tidak semuanya paham hukum ya. Bagaimana Anda bisa membuat tulisan yang orang baca itu paham? Ya itu butuh latihan, butuh jam terbang, butuh bisa melihat model-model dari tempat lain. Tetapi bagaimana Anda belajar dengan style Anda sendiri. Di awal-awal dulu aku selalu sama temanku di kantor, aku nulis gitu, terus aku kasih ke teman gitu, terus dibilang, gimana, paham nggak kamu apa yang aku tulis gitu. Jangan sampai kita paham sendiri, padahal itu produk kita untuk orang lain. Gitu. Kemudian logis berdasarkan sistem hukum yang berlaku. Jadi kalau kita audit ini kan tadi saya sampaikan mulai dari perusahaan itu kita lihat ketaatannya pada peraturan pendiriannya. Nah, kalau kita ngomongnya pendiriannya tahun berapa gitu, misalnya berdirinya tahun 2000, ya jangan pakai Undang-Undang PT tahun 2007. Pakainya Undang-Undang PT tahun 95. Jadi kalau perseroan terbatas adalah Undang-Undang 1 tahun 95 sama 40 tahun 2007. Oke.
Nah, ini tadi manfaatnya. Jadi kalau tadi kita udah bicara fungsinya, kita sekarang ke manfaat. Nah, dengan kita mengetahui, oh bahwa ternyata perusahaan ini sudah patuh sama aturan hukum kok, tingkat kepatuhan ya. Oh, ternyata tanahnya semua atas nama perusahaan gitu. Oh, ternyata dia sudah menjadi wajib pajak, ada NPWP-nya. Oh, ternyata di SPPKP. Ya, berarti kita mengetahui bagaimana tingkat kepatuhan dari suatu perusahaan. Kemudian yang kita dapatkan lagi dari illegal audit adalah informasi atau gambaran pengambilan keputusan terhadap perusahaan yang diaudit. Jadi kalau ada perusahaan mau beli perusahaan lain, kan kita harus cek dulu nih perusahaan namanya besar, tapi apakah benar, apakah tidak ada hutang? Kita baca perjanjian kreditnya, ya kan? Nah, terus, itu nanti akan menjadi putusan apakah saya akan mengakuisisi, mengambil alih perusahaan ini atau tidak. Kalau ternyata utangnya lebih banyak daripada nilai asetnya, ya ngapain harus diambil gitu. Jadi kalau keterbukaan jangan ngomong baik-baiknya aja, jeleknya juga harus dipikirkan dan harus dimunculkan di dalam audit. Nah, ini tadi saya sampaikan, keterbukaan kita harus terbuka dan ada materialitas. Nanti menghitungnya adalah apakah itu transaksi material atau bukan. Kalau ternyata itu bukan transaksi material, maka masih bisa dipertimbangkan ketika nilai asetnya menjadi lebih besar. Kerjanya berdasarkan apa? Kita ngelihatnya pakai peraturan perundang-undangan dan asas-asas hukum. Semua undang-undang ya tergantung bidang usahanya apa. Kalau bidang usahanya rumah sakit, ya kita belajarnya mulai semua undang-undang berkaitan dengan rumah sakit. Kalau ternyata perusahaannya properti, ya kita belajarnya undang-undang konstruksi. Kalau kita ya tergantung bidangnya apa. Tapi yang jelas yang paling wajib adalah undang-undang perseroan terbatas. Kemudian asas-asas hukum. Kenapa sih Bu kok harus pakai asas-asas hukum? Karena di Indonesia masih ada banyak ketika peraturan itu bertentangan atau peraturan itu ada kekosongan hukum, maka itu kita menggunakannya ke asas-asas hukum. Oke. Nah, untuk menjadi syarat pemeriksa atau konsultan itu adalah ahli di bidangnya, dia harus independen, objektif. Kemudian dia profesional. Jadi kalau mau jadi anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar, sampai masih lupa nih. Himpunan Konsultan Hukum Sektor Keuangan sekarang. Kalau mau HKHSK, jadi kalian advokat, nanti setelah, ini kan kalian sekarang lagi PKPA nih. Habis itu ujian. Habis ujian, sumpah. Kalian nanti disumpah oleh pengadilan tinggi, dilantik oleh peradi. Terus habis itu baru bisa mengikuti pendidikan yang dilaksanakan oleh HKHSK. Di HKHSK itu ada latihan dasar 1, ujian, latihan dasar 2, ujian. Kalau sudah lulus dua-duanya, terdaftar di HKHSK. Daftar di HKHSK, habis itu terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Jadi kalau kita ngomongnya HKHSK, apa yang saya sampaikan nanti ini, itu hanya bisa dilakukan oleh anggota HKHSK yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Artinya tidak semua konsultan, tidak semua advokat bisa melaksanakan ini. Tetapi setidaknya materi ini bisa Anda lakukan, Anda ambil kalau Anda mau melakukan pada perusahaan tertutup. Ya. Jadi kalau cuman akuisisinya adalah akuisisi atau pengambil alihannya PT tertutup, bisa mengambil materi ini sistematikanya untuk standarnya. Tapi kalau di Otoritas Jasa Keuangan itu untuk yang perusahaan terbuka. Gitu ya. Oke. Kalau mau ada yang nanya silakan langsung nanya ya. Terus tadi kita masih bicara di pemeriksaan. Tadi saya jelasin fungsi, tujuan, manfaat. Nah, sekarang materinya apa aja sih yang kita periksa gitu kan? Jadi kalau kita ngomong ruang lingkup, yang pertama kita ngomongnya organisasi, aspek organisasi dan manajemen usaha. Yang kedua adalah sumber daya usahanya, transaksinya, kemudian permasalahan yang dihadapi perusahaan. Nah, ini nih objeknya. Ada anggaran dasar, ada susunan permodalan. Pertanyaan saya, yang di sini ada yang bekerja di perusahaan? Oke. Satu orang saja. Apakah yang ada di sini sudah pernah membuka atau membaca anggaran dasar?
Saya hanya ingin tahu aja, yang lebih banyak yang belum apa lebih banyak yang sudah untuk anggaran dasar? Udah pernah baca anggaran dasar? Sudah. Takut ditanya ya. Kita diskusi loh. Aku nggak bakal nyalahin juga. Maksudnya kita diskusi, sama-sama diskusi. Bapak yang kerja di perusahaan udah sering baca anggaran dasar, Pak? Oke, kita flashback sedikit ya. Karena kalau kita ngomongnya legal audit untuk perusahaan, mau nggak mau kalian harus paham, harus amat sangat paham berkaitan dengan perseroan terbatas. Pertanyaan saya, kita sambil diskusi ya, biar saya nggak ngomong sendiri nih. Oke, kita diskusi. Kapan sih perseroan terbatas itu dikatakan berbadan hukum? Ya kan? Ketika kita bicara subjek hukum, maka kita bicara ada natural person sama reh person. Nah, kemudian ketika kita bicara badan usaha, maka ada badan reh person, ada badan usaha ada yang berbadan hukum, ada non badan hukum. PT, perseroan terbatas, adalah badan usaha yang berbadan hukum. Nah, pertanyaan saya, kapan PT dikatakan itu berbadan hukum? Karena itu kaitannya dengan persyaratan sebuah PT menjadi badan hukum. Dia tidak bisa melakukan transaksi apapun kalau dia belum berbadan hukum. Boleh nggak direkturnya melakukan sesuatu ketika, artinya kan konsep PT itu adalah perkumpulan apa? Kode PT itu apa? Perkumpulan orang atau perkumpulan modal? Apa? Modal. Nah, ketika dia belum berbadan hukum, maka dia tanggung jawabnya ada pada siapa? Gitu. Ke pertanyaan pertama dulu. Kapan PT dikatakan berbadan hukum? Yuk kita diskusi. Angkat tangan yuk sambil aku kenalan. Mbak, ya. SK Menkumhamnya tentang apa, Mbak? Ya, benar. Ketika PT-nya sudah disahkan. Kenapa saya tanya itu? Karena nanti kita, sebentar ya. Ini stop share. Bentar, saya cari undang-undang PT dulu ya. Jadi jawabannya Mbak siapa tadi? Mbak Lady tadi benar. PT itu dikatakan berbadan hukum kalau dia sudah mendapatkan SK dari Menkumham. Ya. SK-nya tentang apa? Karena Menkumham itu mengeluarkan SK tidak hanya satu gitu. Nah, SK-nya tadi juga dikatakan adalah sejak disahkan. Benar. Jadi sejak mendapatkan akta pengesahan. Jadi PT dikatakan berbadan hukum kalau dia sudah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM. Nah, sekarang misalnya nih PT-nya apa? PT Sumber Abadi misalnya. Dia didirikan 1 November tahun 2000. Oke. Pakai akta notaris kan, Mbak? Karena pendirian PT itu harus akta notaris. Kemudian ini kok nggak muncul undang-undang PT-nya. Kemudian kan masih berproses untuk didaftarkan ke kementerian untuk mendapatkan pengesahan kan pasti butuh waktu. Kemudian walaupun sekarang sudah online ya, muncullah itu di bulan Desember. 15 Desember 2000. Oke. Tadi pendiriannya 1 November 2000. Ditunjuk Mbak Lady sebagai direktur, Mbak Rahma sebagai komisaris. 10 November Mbak Lady sebagai direktur melakukan transaksi, ya. Melakukan transaksi, dia karena itu perusahaannya nanti adalah produksi, dia membeli bahan modal untuk produksi. 10 November. 15 November tadi pengesahan badan hukum. Ternyata katanya sih barang produksi itu mau dikirim 20 November. Sampai dengan akhir November, aku lupa November itu 30 atau 31, oke. 29 November
nggak datang barangnya. Uang udah ditransfer. DP sih, tapi 1 miliar gitu kan. DP tapi 1 miliar. Barang nggak dikirim, di kontak nggak ada, orangnya nggak bisa dihubungin. Sudah? Pertanyaan saya, ketika SK-nya pengesahan itu 15 Desember, transaksi adalah terjadi ketika belum berbadan hukum, maka itu tanggung jawab siapa? Yuk, tangannya. Sambil aku kenalan. Mas siapa? Mm-mm. Direkturnya. Bisa nggak itu jadi tanggung jawab perusahaan? Ada jawaban yang lain? Semua setuju nih sama Mas Tian? Ada yang nggak setuju? Nggak ada yang beda? Jadi ketika saya bicara tadi ada perkumpulan modal, ada perkumpulan orang. Ketika kita bicara itu adalah badan usaha non badan hukum seperti firma, CV, maka tanggung jawabnya adalah tanggung jawab perorangan sampai harta pribadi. Kalau kita bicaranya badan hukum, maka itu sebenarnya adalah tanggung jawab perusahaan pada saat dia telah berbadan hukum. Nah, contoh saya tadi itu adalah ketika dia belum berbadan hukum. Jadi kita bisa melihat kalau memang ternyata si direktur ini melaksanakannya itu tanpa sepengetahuan dari para pemegang saham, komisaris, itu memang menjadi tanggung jawab dia secara pribadi. Bagaimana caranya, Bu, supaya saya ini sudah ngomong loh sama pemegang saham, mereka setuju, saya sudah ngomong sama komisaris walaupun kita berbadan hukum, karena kita melihat harga itu murah, ya kan? Akhirnya kita segera ngambil tindakan, segera kita transfer. Bisakah itu menjadi tanggung jawab perusahaan? Karena sebenarnya saya tuh sudah nanya loh, sudah diskusi sama mereka dan mereka setuju, misalnya begitu. Bisa nggak? Jadi, saran saya, ketika PT itu sudah berbadan hukum, maka lakukanlah rapat umum pemegang saham yang pertama. Anda adakan RUPS. Kalau memang ternyata itu para pemegang saham, jadi karena perseroan itu tunduknya pada perdata, ya kan? Transaksi perjanjian itu kan perdata. Kemudian kesepakatan di antara mereka ketika ternyata pemegang saham setuju gitu ya. Itu juga perdata. Maka biasakan dalam bentuk tertulis. Kenapa? Karena dokumen tertulis adalah bukti yang utama di dalam hukum acara perdata. Nah, maka lakukanlah RUPS yang pertama. Di dalam RUPS yang pertama itu kalian bisa memutuskan untuk menyepakati bahwa itu merupakan diambil alih menjadi perbuatan perseroan. Kalau memang itu sudah diberitahukan, disepakati, dirapatkan, nah itu bisa di dalam rapat umum yang pertama itu diakomodir bahwa itu sebagai tindakan perseroan. Tapi seandainya dia tidak ngomong, si direktur yang ngambil sendiri, ya itu menjadi tanggung renteng. Kalau memang ada orang lain, kalau dia sama komisaris ya tanggung renteng. Tapi kalau dia hanya sendiri ngambil keputusan, transfer dan segala macamnya sendiri, ya menjadi tanggung jawab pribadi sampai harta pribadinya gitu. Maaf Bu, ini ada pertanyaan dari yang di Zoom. Bagaimana dengan PT perseorangan? Apakah tanggung jawab itu ada pada perseorangan atau pada perusahaan? Oh, kalau perseorangan ya pasti pada perseorangan karena sebenarnya kan yang menjalankan itu adalah perseorangan itu. Tapi perseorangan itu hanya bisa untuk UMKM dengan nilai tertentu ya. Jadi perseroannya karena dia PT perseorangan memang PT, tetapi orangnya hanya ada dia saja kan. Ya artinya pada PT perseorangan itu. Nah, jadi kalau contoh saya tadi kan ada rapat, ada apa ya, karena dia perseorangan dia mau rapat sama siapa juga gitu kan ya. Artinya ya tetap tanggung jawab PT perseorangan. Tapi PT perseorangan itu hanya boleh untuk UMKM dengan nilai tertentu. Nah, kalau untuk nilai yang cukup besar, maka itu nanti masuknya pada yang bukan perseorangan yang minimal 2 orang. Oke. Nah, oke. Saya perlu menunjukkan contoh anggaran dasar nggak sih? Oke, saya tunjukkan.
Oh, ya. Jadi yang lihat cuma di sini ya. Mana PKPA? Oh, tadi undang-undang PT-nya nggak share screen ya, Mas? Ya, Mbak. Oke. Saya coba. Jadi apa yang saya tampilkan nanti di sini untuk pembelajaran kita ya. Jadi kalau untuk yang company profile, saya kenal sama notarisnya, saya kenal sama yang punya akta, saya bisa izin. Tapi nanti saya sudah izin gitu. Jadi kalau yang lain nanti please jangan take a picture karena ada aku motong-motong. Tapi itu bagus untuk contoh case nanti ketika kita belajar analisa. Nah ini kalau untuk yang ini masih oke untuk akta pendirian. Oke, jadi ketika kita bicara anggaran dasar, maka anggaran dasar pertama suatu perseroan itu adalah akta pendiriannya. Yang pertama, bahwa kemudian ternyata mereka nggak cocok dengan anggaran dasar itu, mereka bisa melakukan perubahan anggaran dasar. Nah, apa aja sih isinya di anggaran dasar? Nah, kalau mau ngecilin slide-nya gimana ya, Mbak? Kegedean. Oh pas ya. Kalau gitu aku yang kecilin yang ini aja deh. Oke. Nah, apa aja sih yang diatur? Satu, itu ada nama dan tempat kedudukan. Nama PT-nya apa? Biasanya kalau mau bikin PT itu menyiapkan beberapa nama, minimal 2 atau 3. Sehingga kenapa? Karena nama perseroan terbatas itu nggak boleh sama kan dengan perseroan terbatas yang lain yang sudah terdaftar di Kementerian Hukum. Kalau sekarang bukan Kemenkumham tapi Kementerian Hukum. Karena Menteri HAM ada sendiri. Nah, kemudian jangka waktu berdiri perseroan. Bisa Anda menentukan jangka waktu berdirinya berapa tahun? 25 tahun, tapi umumnya mereka mendirikan tanpa jangka waktu yang tidak terbatas. Jadi jangka waktu yang nggak terbatas. Kemudian maksud dan tujuan dari kegiatan usaha dari suatu perseroan di bidang apa. Nah, kalau kalian melakukan audit, pastikan bahwa yang di pasal 3 ini sesuai dengan NIB. Ya, tadi Mbak Ledi udah bahas itu namanya NIB. Pastikan itu sesuai. Harusnya tidak bisa NIB itu keluar kalau tidak tercantum dalam maksud dan tujuan yang ada di anggaran dasar. Kemudian modal. Nah, ini yang Bapak, Ibu, Emas, Mbak yang ada di sini, kalau kita ngomong modal, saya berharap sudah paham apa itu modal dasar, apa itu modal ditempatkan dan modal di setor. Yuk kita diskusi yuk. Apa modal dasar? Untuk kalian, tadi kan kita diskusi, oh ternyata nilai asetnya sama nilai utangnya, gedean nilai utangnya gitu kan. Nah kalau kita ngomong nilai modal dasar, kita lihatnya dari modal dasar atau modal ditempatkan dan disetor kalau untuk melihat itu. Kita bisa mulai dari apa, yuk kita diskusi. Modal dasar apa itu yang dimaksud dengan modal dasar? Karena ini tidak hanya di audit, kalau kalian nanti perkaranya perkara sengketa di pengadilan perdata berkaitan dengan saham, kalian juga harus paham berkaitan dengan modal dasar dan modal di setor. Yuk. Di sini ada yang sudah transaksi di pasar modal kah? Kan banyak, ada Bibit, ada Bareksa, online sekarang kan banyak tuh. Pernah tapi nggak lanjut. Nah, kalau kita bicara yang pernah tapi nggak lanjut itu kan Anda sebagai pemegang saham sebenarnya. Kalau yang dia beli adalah saham kan? Nah, posisinya itu Anda ngambil saham itu terhitung dari modal perusahaan. Nah, itu diambil dari modal ditempatkan atau dari modal dasar? Halo? Ya, jadi ketika kita bicara modal disetor itu adalah modal yang benar-benar disetor oleh para pemegang saham. Jadi kalau mau melihat berapa sih modalnya, nilai apa enggaknya, dilihatnya dari modal disetor.
Jadi nantinya kalau kita audit, perusahaan itu punya aset tidak hanya modal, tapi juga aset bisa benda bergerak, benda tidak bergerak, gitu kan? Tapi modal yang benar-benar didapat dihitung sebagai modal kepemilikan perusahaan itu adalah modal yang disetor. Terus modal dasar itu apa? Modal dasar itu apa sih, Bu? Gitu kan? Pertanyaan selanjutnya, modal dasar itu apa? Jadi kalau Bapak, Ibu, Mas, Mbak itu mau bikin perusahaan, kan sudah tahu, oh aku pengen bikin perusahaan apa? Produksi di Surabaya tahun ini. Tapi aku berharap nanti tahun depan aku bisa punya perusahaan atau pabrik lain aku perusahaan tadi sumber abadi ya. Aku punya pabrik lagi tidak hanya di Surabaya tapi juga di Malang misalnya. Itu kan berarti kan kalian harus ngitung kan? Ya, kalian hitung, oh saya untuk tanahnya berapa, untuk bangun pabriknya berapa, untuk setahun ini hanya satu pabrik dengan produksi sebulan 1.000 pieces misalnya. Itu kan udah ada hitungannya kan? Ada hitungannya, kemudian target berikutnya di Malang, itu juga sudah ada hitungannya harusnya. Nah, ketika kalian menghitung, oh ya saya punya modal, berarti nanti saya harus menyiapkan modal misalnya 10 miliar. Paling gampang sih, 10 miliar. Kemudian, kenapa saya ngasih contoh 10 miliar? Karena untuk menghitung minimal modal dasar itu adalah, modal disetor itu adalah 25% dari modal dasar. Kalau 10 miliar berarti kan modal disetornya minimal adalah 2,5%. Jadi misalnya, oh untuk perusahaan di Surabaya aja aku cukuplah 2,5 miliar, katanya 10 miliar, berarti 25% dari 10 miliar itu adalah 2,5 miliar. Oke, cukuplah. Ya udah, kalian bikin dengan modal dasar 10 miliar. Kan disetor berapa? 2,5 miliar atau 25% dari modal dasar. Kemudian ternyata di perjalanan di tahun kedua sudah ada dana lagi. Oh ya udah deh kita mau beli pabrik di Malang. Nyetor lagi kan? Maka yang meningkat adalah modal di setor, bukan modal dasar. Saya setor lagi nih 2,5 miliar. Misalnya pemegang sahamnya tadi Mbak Rahma sama Mbak Lady. Mbak Rahma setor lagi 1 miliar, Mbak Ledy 1,5 miliar. Akhirnya menjadi modal disetornya menjadi 5 miliar. Khusus dan Berapa dana yang diperoleh untuk melakukan transaksi? Melakukan usaha? Ya 5 ya. Jadi ketika kita bicara modal dasar, kalian harus paham bahwa modal dasar itu tidak disetor semua. Walaupun pada akhirnya nanti ketika itu sudah disetor semua, itu menjadi bisa. Tapi untuk awal pendirian syaratnya hanya 25% dari modal dasar. Ya. Nah, kalau nanti pada akhirnya nambah, mentok akhirnya 10 miliar, ya sudah, cukup segitu, ya silakan. Tapi ternyata kemudian berkembang lagi, bikin pabrik lagi di Pasuruan, di Jakarta, di Tangerang, nggak cukup 10 miliar. Maka yang dilakukan selanjutnya adalah peningkatan modal dasar. Kita auditnya sampai di situ. Jadi saya harus melihat, kalau saya lagi audit, saya lihat, oh modal awalnya berapa? Gimana dia bisa beli aset pabrik kalau aset pabriknya 15 miliar, kalau modalnya dia hanya 1 miliar. Duitnya siapa yang 14 miliar? Pertanyaan loh itu. Nggak mungkin bank juga ngutangin kalau modal dasarnya cuma 1 miliar, ngutangnya 14 miliar. Dari utang, nggak masuk akal juga. Pasti kan mintanya jaminan. Oh oke, kamu hanya itu. Berarti kamu punya sebelumnya, kalau cuma modal aja nggak mungkin. Oh, apakah ada setoran lain yang berupa tanah dan bangunan? Misalnya begitu. Nah, itu bisa berarti kan dia punya aset lain. Kalau ternyata asetnya itu 14 miliar, modalnya disetornya 1 miliar, itu menjadi masuk akal. Mungkin jaminannya adalah dari aset. Misalnya begitu. Jadi kalau kita audit, kita lihat modalnya, kita lihat asetnya gitu. Oke, saya masih di modal, bahwa kemudian kita ke ketentuan tentang saham.
Oke. Saya langsung agak ke belakang karena mau menjelaskan pemegang saham. Nah, jadi di anggaran dasar itu nanti, jadi tadi kan saya hanya ngomong direksi dan komisaris, maka yang berperan penting pada saat pendirian itu adalah siapa yang setor uang, maka dia adalah disebut pemegang saham pada saat pendirian pertama kali. Jadi untuk pertama kali diambil bagian, kalau di akte ini ada Ibu Woro, dia ngambil bagiannya 144 juta. Oh ya. Kemudian ada 196, totalnya 240. Nah, kalian harus menghitung bahwa 144 ini dari total 240 itu berapa prosentasenya. Kenapa harus hitung prosentasenya? Karena prosentase kepemilikan saham itu mempengaruhi hak dari para pemegang saham. Apa saja hak pemegang saham? Mbak yang pernah transaksi di Bareksa atau Bibit, pernah diundang rapat nggak? Di RUPS? Oh, nggak sampai. Jadi RUPS itu dilaksanakan tiap tahun, ada RUPS tahunan dan ada RUPS luar biasa gitu ya. Jadi haknya pemegang saham itu satu, dia punya hak untuk hadir di dalam RUPS. Sesuai prosentase kepemilikan saham. Itu dia punya hak suara di dalam RUPS. Setidaknya minimal ada 3. Hak hadir untuk dihitung. Jadi kalau saya punya saham 30%, maka kita harus lihat di ketentuan anggaran dasar itu persyaratannya berapa prosentase perhitungannya untuk kehadiran di RUPS, yang untuk bisa dikatakan RUPS itu bisa dinyatakan untuk dilaksanakan. Namanya quorum. Jadi ada quorum kehadiran, ada quorum suara untuk pengambilan keputusan, kemudian ada persentase tadi, masih dari persentase saham, itu untuk menghitung dividen kalau ada untungnya. Tapi kalau nggak ada untungnya ya persentase untuk menghitung tanggungan kerugian juga gitu ya. Oke, jadi ketika Anda menjadi pemegang saham, Anda punya hak untuk hadir di RUPS, kemudian punya hak untuk berbicara atau hak suara, dan kemudian ketika itu pembagian dividen, Anda punya hak untuk mendapatkan dividen sesuai dengan prosentase kepemilikan saham Anda di perseroan. Ada yang mau ditanyakan nggak? Mbak, ada minum ya? Enggak, kalau ada yang mau ditanyakan. Ya, silakan. Jadi gini, tadi kan saya katakan Anda nyetor uang, maka nanti itu dimasukkan jadi dinilai dengan saham. Nih bisa dibacakan di sini. Misalnya nih, dia nih Ibu Woro ini 144 saham. Karena satu lembarnya adalah 1 juta, maka total rupiah yang harus dia bayarkan ke perseroan. Bayarnya kemana? Ke perseroan loh ya. Itu adalah 144 juta. 144 lembar saham itu senilai dengan 144 juta karena satu lembar sahamnya itu adalah 1 juta. Terus di sini ada Pak Geri 96 juta. Kalau dijumlahkan berarti jumlahnya adalah 240. Nah, 144 dibagi 240 itu berapa? Itu adalah jumlah prosentase. Bentar ya, Mas. 144 dibagi 240, dia 60%. Oke, tadi Mas tanya bagaimana menghitung prosentasenya. Jadi 240 ini adalah jumlah 100% modal di setor. Ya. 100% modal di setor dibagi menjadi jumlah saham, dibagi karena per lembarnya mau 1 juta, mau 10.000, monggo. Itu keputusan rapat di pemegang saham. Mau berapa per lembarnya? Sudah? Ternyata di sini disepakati 1 juta. Berarti setoran modal ini Bu Reni punya 60%,
Pak Geri punya 40%. Kemudian pertanyaannya, kapan persentase itu bisa punya hak untuk bersuara? Mereka punya hak untuk suara. Jadi kalau misalnya nih, mereka rapat dengan agenda mau membentuk atau membeli pabrik baru misalnya. Bu Reninya nggak setuju, Pak Gerinya setuju, karena Bu Reninya 60%, ya pasti nggak akan beli. Kenapa? Karena rapat umum pemegang sahamnya, keputusan tertingginya 60%. Jadi kepemilikan saham itu menentukan suaranya Bapak juga. Ada yang masih bingung atau gimana? Itu untuk pengambilan keputusan. Tapi di anggaran dasar itu diatur, jadi saya sampaikan ada quorum kehadiran, ada quorum kehadiran sama quorum pengambilan keputusan. Saya naik ke atas, saya cari dulu aturan untuk RUPS. Nah ini sudah share kan saya ya? Nah ini quorum, hak suara, dan keputusan RUPS. Jadi kalau pertanyaannya tadi hanya kapan hak untuk bersuara, ya sesuai kepemilikan saham. Kemudian kapan RUPS dilaksanakan? Nah sekarang pertanyaan lain, kapan RUPS itu dilaksanakan? RUPS dapat dilangsungkan apabila quorum kehadiran disyaratkan dalam undang-undang telah dipenuhi. Sekarang kita lihat di undang-undang. Jadi PT itu bisa menundukkan diri hanya cukup mengatur seperti yang tadi apabila peraturan undang-undang. Tetapi kalau dia mau mengatur sendiri boleh, tetapi minimal adalah sesuai dengan peraturan undang-undang. Jadi kita ke pasal Jadi kalian, kalau apa yang saya sampaikan ini adalah bagaimana cara kita melakukan audit melihat legalitas perseroan. Dimulai dari apakah dia sudah berbadan hukum, kemudian kita lihat dari kepemilikan sahamnya, kemudian yang kita lihat lagi adalah apakah pada saat pengambilan keputusan itu syarat quorum itu sudah terpenuhi apa tidak. Karena kalau quorum itu tidak terpenuhi, itu bisa mengakibatkan RUPS itu tidak sah. Kalau ternyata ada yang tidak sah, maka itu bisa digugat. Pemegang saham bisa melakukan gugatan kepada perseroan. Dan bisa juga melakukan gugatan kepada direksi. Kenapa? Karena yang melaksanakan RUPS itu adalah direksi. Yang mengundang RUPS itu adalah direksi. Kecuali kalau direksi berhalangan ada aturannya di Undang-Undang PT, itu bisa ke komisaris. Kalau komisaris dengan alasan tertentu tidak melaksanakan juga, maka pemegang saham bisa melaksanakan, dan pemegang saham minoritas itu bisa mengajukan ke pengadilan untuk dilakukan RUPS. Kalau memang sudah berkirim surat tapi direksi nggak melaksanakan, komisaris sudah nggak melaksanakan, maka pemegang saham bisa melaksanakan RUPS dengan mengajukan permohonan kepada pengadilan. Oke, jadi RUPS kalau di Undang-Undang PT itu dimulai dari pasal 75. Sudah lupa Mbak, sorry Mbak. Makasih ya diingetin. Terus di mana ini undang-undang yang sini? Oke. Nih, di pasal 86. Jadi kalau anggaran dasar yang ngomong sesuai dengan ketentuan Undang-Undang PT, maka itu kita ngelihatnya di pasal 86. Dilangsungkan jika RUPS lebih dari 1/2. Hadir atau diwakili. Jadi kalau misalnya ternyata yang hadir hanya Bu Reni karena dia sudah lebih dari 60% kan, lebih dari 50% kan? Ya dia bisa mengambil keputusan karena diperbolehkan dilangsungkan. Ini masih ngomong quorum
kehadiran. Tapi nanti kalau kita ngomong quorum suara, nah nih. Jadi kalau ngomong quorum kehadiran itu 86 ayat 1. Kalau kita ngomong quorum suara itu 86 ayat berapa? Ayat 4. Sepertiga dari yang hadir. Ngitungnya gimana? Ngitungnya, oke, rapat dimulai. Yang hadir Reni sama, ternyata Giri nggak hadir. Yang hadir Bu Reni gitu ya. Ternyata dia 60% kan tadi. Berarti sudah memenuhi quorum untuk bisa dilaksanakan. Nah, karena dia 60%, kalau misalnya itu banyak misalnya, maka yang dihitung adalah sepertiga dari yang hadir. Bukan sepertiga dari 100% loh. Karena kalimatnya adalah sepertiga bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili. Kalau diwakili harus dengan surat kuasa. Nah, ini kalian harus belajar untuk mengaudit apakah perseroan itu sudah melaksanakan RUP sesuai ketentuan. Artinya apa? Kalau sudah sesuai ketentuan, keputusannya sah. Keputusan RUP itu sah. Tapi kalau ternyata ada ketentuan yang, loh itu kan nggak sepertiga gitu kan, tidak memenuhi, maka keputusan RUP itu menjadi tidak sah. Dan kalau itu ada kerugian, itu bisa digugat. Pemegang saham yang nggak hadir, bisa tadi Pak Giri nggak hadir, terus dia merasa rugi atas keputusan RUP itu, misalnya, karena keputusan itu ternyata tidak dilaksanakan, ternyata kalau misalnya pemegang sahamnya banyak ya, terus ternyata jumlahnya nggak benar nih, ya RUP-nya nggak sah. Gitu. Itu yang dilakukan untuk pekerjaan melakukan audit. Tapi sebenarnya kalau di perkara-perkara perdata, ini juga akan nanti muncul pada ujungnya apa sih ini? Ini ujungnya ketika Anda melakukan gugatan, jadinya perkara perdata. Kalau memang kalian pengen mendalami tentang perseroan. Ya. Direktur ini yang problematik dan para pemegang saham yang lain yang ingin melakukan MPS untuk melakukan pemecatan. Nah, otomatis kan direktur ini kan memiliki saham yang jauh lebih tinggi. Misal contoh sedikit saham 51. Bentar Mas. Mas tadi kan ngomong direktur, kemudian ngomong pemegang saham. Oh, oke. Ini ngomongnya pemegang saham. Nah, gimana? Untuk memecat dan menyelamatkan perusahaan ini langkah yang harus kita lakukan apa? Kalau misalnya 51% menolak melakukan MPS tersebut. Oke, kita mulai dari awal ya Mas. Untuk bisa melakukan RUPS, yang bisa melakukan undangan RUPS itu adalah direktur, direksi, ya kan? Sebentar, kita runtut dari awal. Nih. Di pasal 79, direksi menyelenggarakan RUPS tahunan lainnya dengan didahului pemanggilan RUPS. Berarti bisa menyelenggarakan yang melakukan pemanggilan itu adalah direksi. Kemudian, di pasal 80, apabila direksi atau Dewan Komisaris tidak mau melakukan pemanggilan RUPS, maka kita bisa meminta penyelenggaraan dengan mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Nah, sekarang pertanyaannya Mas tadi, pemegang saham 51% mau memecat direksi, gitu ya? Iya. Terus, kesulitannya, kalau dia sudah 51% dan anggaran dasarnya, pakai anggaran dasarnya sesuai Undang-Undang PT, karena kan anggaran dasar bisa berubah. Bisa PT itu mengatur RUPS bisa dilaksanakan dengan 2/3. Kalau 2/3 dia sahamnya cuma 51%, maka nggak bisa melaksanakan RUPS. Jadi yang harus pegang kalau kita ngomong audit PT, pegang anggaran dasar. Kalau anggaran dasarnya 50 pakai setengah tadi yang sesuai Undang-Undang PT, dia pemegang saham 51%, ya sudah, laksanakan RUPS, pecat direksinya, nggak ada masalah. Karena sudah memenuhi quorum kehadiran dan quorum suara. Coba dihitung deh, kalau 50%, sepertiga dari 50% itu berapa? Gitu kan? Karena tadi quorum suara itu sepertiga dari jumlah yang hadir.
Yang hadir itu adalah setengah. Jadi harus belajar matematika, Bu. Kan gampang tapi matematikanya. Ya, Pak. Sebentar. Bapak masih ada yang sudah clear ya? Oke, boleh. Pertanyaan berikutnya. Hmm. Ya, jadi gini. RUPS itu ada RUPS tahunan, ada RUPS luar biasa. RUPS tahunan itu untuk menilai kinerja dan laporan keuangan tahunan, kemudian proyeksi kegiatan tahun depan dan proyeksi rencana anggaran tahun depan. Nah, untuk perubahan direksi komisaris itu bisa menjadi bagian dari itu atau disendirikan. Kalau disendirikan itu pakai RUPS LB. Kalau kita RUPS, maka ini kayak gini nih. Hadir semua para pemegang saham, wow banyak ya pemegang sahamnya gitu ya. Hadir semua pemegang saham, kemudian direksi, komisaris memimpin untuk melaksanakan RUPS. Ini kita RUPS nih. Itu mau tahunan atau luar biasa, Anda lihat di undangan. Ya kan Pak? Di undangan. Kenapa? RUPS itu harus ada agendanya. Agendanya harus ada di dalam undangan. Nah, kalau yang dikatakan Bapak tadi itu namanya keputusan sirkuler. Keputusan sirkuler boleh nggak pakai RUPS, nggak pakai ketemu? Boleh. Nanti aktenya yang keliling tanda tangan, dimintakan tanda tangan. Tapi syaratnya itu pemegang saham harus 100% setuju. Kalau ada pemegang saham yang nggak setuju, maka nggak bisa dilaksanakan keputusan sirkuler. Gitu Pak. Nggak bisa sirkuler. Itu ada di pasal, sebentar saya carikan pasalnya untuk meyakinkan Bapak nih. Jadi di Undang-Undang PT udah diatur bahwa itu boleh kalau 100%. Nih, pemegang saham dapat juga melakukan keputusan yang mengikat di luar dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui, semua setuju secara tertulis. Gitu, Pak. Jadi boleh. Jadi dia ngambil keputusan mengikat di luar RUPS. Namanya adalah sirkuler kalau bahasa kita. Di pasal 91. Kalau ada yang nggak setuju, ya nggak bisa, harus dirupskan. Kalau dirupskan, ya dihitung quorum. Quorum kehadiran, quorum suara. Ya, jadi kalau kita audit, ya ini yang kita lakukan. Periksa. Ada enak nggak Bu? Enak nggak enak? Jadi makanya saya bilang di awal kalian yang baru jadi advokat, coba deh semuanya. Acara perdata, acara pidana, TUN, PHI, ya kan? Terus yang seperti saya audit itu. Pada akhirnya saya memilih audit, kalau saya sih, saya memilih audit karena saya seorang ibu, kalau jam kerjanya bebas. Saya nggak harus ke pengadilan kan? Saya nggak harus ke pengadilan. Kalau di pengadilan kan Anda bisa sidang kalau hakimnya lengkap. Kalau lawannya udah datang, jam kerja gak jelas. Kecuali kalau di pengadilan agama. Kalau di pengadilan agama itu ada nomor-nomornya. Anda udah bisa lihat, udah bisa gitu. Oh, aku dapat nomor 10 berarti sekitar jam 10 aku sudah bisa sidang. Tapi kalau di pengadilan negeri dan sampai sekarang masih berlangsung dan masih terjadi, saya nggak ngerti kenapa kok nggak bisa dibuat seperti pengadilan agama ya yang pakai nomor itu. Nah, itu ya udah nunggu. Kalau lawannya oke, aku bisa teleponan. Mas, aku masih ada sidang nih di Sidoarjo, nanti kita agak siang bisa. Kalau lawannya oke, ya wes Mbak, iya masih bisa kita untuk menentukan barengan biar kita nggak sama-sama nunggu. Tapi kalau lawannya itu rekan sejawat kan, kalau bahasanya kita kan sesama advokat itu adalah rekan sejawat ya. Yang bersengketa kan sebenarnya bukan rekan sejawat, yang bersengketa adalah klien kita gitu. Cuman kadang-kadang saya ketemu lawyer rekan sejawat saya gitu yang seolah-olah kita yang berantem. Jadi telepon aja nggak mau ngangkat gitu. Wah, kalau udah ketemu yang lawan yang kayak gitu ya wis bisa seharian di pengadilan. Apalagi kalau dia ada sidang, kita kan jadi kita nggak mau ditinggal ya kan. Sudah siang-siang kita nggak bisa ditinggal, ya udahlah kita nunggu. Jadi dengan pengalaman saya seperti itu, saya
ya wis lah, aku memilih untuk di bidang yang ini. Terus, tapi teman saya nggak suka di bidang ini. Jadi kalau di kantor saya kan ada divisi-divisinya. Dia milih pindah ke divisi litigasi dengan alasan dia nggak betah baca dokumen. Kalau kita audit, Mas, kalau perusahaannya lama dan perusahaannya besar, itu bisa beberapa kontainer yang harus kita baca dulu. Kalau sekarang sudah ada soft copy. Ada soft copy kan, jadi kita ya betah mata aja, obat tetes mata gitu. Jadi ada plus minusnya masing-masing, bergantung ketahanan teman-teman, bergantung juga passionnya teman-teman gitu. Ya kalau pekerjaannya di bidang yang saya jalani ini, baca dokumen, ngetik, meeting gitu terus. Meeting bisa online, bisa ketemu gitu. Cuman memang tidak banyak yang tertarik. Kalau saya ngomong di Pradi aja, anggota Pradi itu sudah 2.000. Tapi untuk anggota HKS Pradi Surabaya ya, Pradi Surabaya itu 2.000 anggotanya. Kalau HKHSK se-Indonesia di rapat yang terakhir di Desember kemarin itu kita cuma 1.000 se-Indonesia. Jadi ya memang ruang lingkup kita nggak banyak, tetapi memang kegiatan-kegiatan ini banyaknya di Jakarta. Kenapa? Karena transaksi-transaksi perusahaan besar itu biasanya di dan yang Surabaya pun nggak terlalu banyak. Dari 1.000 yang aktif hanya 700, dari 700 500 di Jakarta. Gitu. Jadi saya memberikan gambaran bahwa ada loh bidang pekerjaan dari seorang advokat di luar litigasi, tapi ya tantangannya itu. Gitu ya. Ada yang bertanya di dalam Zoom dari Vicky Julian. Apakah pemecatan direksi oleh pemegang saham boleh dilakukan pada waktu RUPS luar biasa saja? Apakah juga bisa dilakukan pada saat RUPS tahunan? Ya, jadi jadi kalau biasanya satu kali ketemu dibuat 2 agenda, satu RUPS tahunan, satu RUPS luar biasa. Jadi dibuka dulu RUPS tahunan, ngomongin kinerja dan keuangan, terus di close, kemudian dibuka lagi untuk RUPS LB. Kenapa? Karena kan sebenarnya lebih pada dokumen sih ya. Karena kan dua-duanya harus diaktakan tuh. Nah, kalau kita mau ngeliat nih, ini tidak hanya di audit nih. Nanti Mbak, Mas, Bapak, Ibu, kalau kuasa dari perseroan, itu yang dilihat akta pengangkatan. Makanya biasanya dipisahkan antara RUPS tahunan dengan RUPS luar biasa. Supaya kalau dibutuhkan untuk ngelihat, saya tahu Mbak Lady ini direktur dari mana? Ya dari akta kan? Kapan dia diangkat? Saya tahu dia masa jabatannya berapa lama? Dari mana? Anggaran dasar. Jadi kalau mau bikin surat satu, minta anggaran dasar. 2, minta akta pengangkatan. Nah, jadi walaupun sebenarnya boleh, tapi biasanya perusahaan memilih untuk memisahkan berkaitan dengan dokumen. Karena kalau dokumen pengangkatan itu nantinya akan dibawa kemana-mana kan, ditunjukkan kepada lawan bisnis, ditunjukkan ke pengadilan kalau ada sengketa, sehingga kalau itu di RUPS LB nggak perlu dokumen berkaitan dengan laporan keuangan dan lain-lain itu menjadi dilihat oleh pihak lain yang nggak punya kepentingan, gitu ya. Sudah, saya lanjut ya materinya. Terus permodalan tadi ketika saya menunjukkan anggaran dasar, maka saya sudah menunjukkan permodalan, saya sudah menunjukkan susunan pemegang saham. Oke, silakan. Ini dari Miftakul, izin bertanya, UU-PT ini kan dibuat pada tahun 2007. Tentu waktu itu belum sepesat saat ini terkait perkembangan teknologi dan informasi. Melihat pasal 82 UU-PT, bahwa pemanggilan RUPS dapat dilakukan melalui iklan surat kabar. Apakah ini masih relevan dan bagaimana jika pemegang saham tidak mengetahui jika dipanggil melalui surat kabar dan bergutanya? Apakah ada alternatif misal dipanggil melalui media sosial? Bisa, tapi untuk ketentuan intinya media sosial itu hanya tambahan, tetapi kewajiban untuk mengumumkan dan menyampaikan secara langsung. Kalau tidak banyak, kalau untuk PT terbuka itu tetap wajib diumumkan di
surat kabar. Karena kan pemegang sahamnya pasti banyak ya. Tapi kalau hanya RUPS-nya tadi itu tadi 2 orang, 3 orang, cukup surat tertulis gitu. Jadi ini kan ngomongnya pemanggilan RUPS dapat dilakukan dengan surat tercatat dan atau. Nih teman-teman hukum harus paham apa kalimat dan atau ya. Kalau atau berarti dia bisa pilih salah satu surat tercatat, dikirimin satu-satu. Tapi kalau dan atau berarti bisa dua-duanya. Kalau cuma sedikit ya cukup disuratin aja, cuma 10 orang nggak susah lah ya. Tapi kalau sudah ratusan, ribuan, karena itu PT terbuka, itu wajib untuk di surat kabar. Stop share, kembali ke nah ini. Oke. Jadi tadi kita diskusinya akta pendirian dan seluruh perubahan. Nah ini yang kalian harus paham, para calon advokat. Yang kita lihat apa? RUPS harus memenuhi persyaratan quorum dan pemberian suara. Tadi saya sudah jelaskan, saya sudah sampaikan pasalnya juga. Kemudian kenapa sih tadi saya ngomong kapan berbadan hukum? Karena itu ketika dia mendapatkan pengesahan. Terus tadi saya juga sampaikan bahwa akta pendirian itu adalah anggaran dasar pertama suatu perseroan. Aturan mainnya ada di situ tuh. Terus boleh nggak melakukan perubahan anggaran dasar? Sangat boleh, ya kan? Nah, jadi ketika kita bicara perubahan pemegang saham, maka kalian harus melihat di pasal nih. Jadi jangan sampai teman-teman yang sudah belajar legal due diligence, perseroan terbatas di ruangan ini keluar salah memakai istilah. Kenapa saya harus menjelaskan ini? Karena kita orang hukum, ngomongnya aturan hukum, kita pakainya istilah hukum. Kalau kita ngomongnya pada saat pendirian, maka kita ngomongnya akta pengesahan. Kalau dia perubahan anggaran dasar, kita pakai istilah apa? Halo? Halo, halo, halo. Kita pakai apa istilahnya? Ada berapa jenis SK kementerian? Menteri Hukum dan HAM yang dikenal, yang kalian kenal? Gantian ngomong yuk. Ada berapa jenis? Ayo. Izin gue ada satu pertanyaan lagi. Oke. Jika pemegang saham PT persekutuan modal kurang dari 2 orang, bisakah PT mengeluarkan saham baru pada orang lain atau ada solusi lainnya? Sebentar. Kan PT itu kalau yang bukan UMKM dan bukan PT perseorangan, maka itu harus 2 pemegang sahamnya, ya kan? Terus maksudnya gimana tuh? Kurang dari 2 orang. Oke, misalnya ternyata ada tadi contohnya siapa tuh? Tadi contohnya Mbak Leti sama Mbak Rahma tuh, pemegang saham PT Sumber Abadi. Terus Mbak Rahma ada cash, dia bilang sama Mbak Ledi, Mbak, aku mundur ya jadi pemegang saham. Oke, Mbak Ledi setuju. Dibelilah sahamnya Mbak Rahma. Akhirnya hanya ada Mbak Ledi saja. Boleh nggak? Dalam jangka waktu 6 bulan itu harus menjadi 2 orang kembali. Entah Mbak Ledinya jual lagi sebagian sahamnya kepada orang lain, atau apa? Kalau Mbak Ledinya nggak mau jual saham, gimana cara? Oke, kita sekarang kita masuk ke bagaimana cara menjadi pemegang saham. 1, Anda menjadi pendiri perseroan dengan menjadi pemegang saham awal pada saat pendirian. 2, Anda apa? Beli, kan? Kalau ternyata tadi Mbak Rahmanya butuh duit, ya udahlah dijual ke Bunia. Oke, aku beli sahamnya Mbak Rahma. Aku jadi pemegang saham. Berarti yang harus Anda lakukan apa? Akta jual beli saham dan menyampaikan kepada RUPS. Ada perubahan pemegang saham. Nggak bisa. Kenapa? Karena kalau cuma jual beli nggak disampaikan ke RUPS, maka data di kementerian tetap pemegang saham yang lama gitu. Oke, jual beli. Nah, ini tadi pertanyaan dari teman-teman yang ada di online. Kalau cuma 1,
dalam waktu 6 bulan kan harus menjadi 2 kembali tuh. Caranya apa? Ada cara yang lain? Bagaimana cara Anda menjadi pemegang saham? Iya Pak, dengan Pak siapa? Mas? Oke, monggo. Nanya atau jawab? Oke. Mm-mm. Mm-mm. Oke, aku keep dulu ya. Karena itu pertanyaan. Kita bahas dulu cara menjadi pemegang saham ya. Oke, jawab dulu yang ini teman-teman, rekan-rekan semuanya. Nanti aku akan jawab dari Mas Andrian. Tadi kan eh, jadi pemegang saham pada saat pendirian, jual beli saham. Ada cara lain nggak untuk jadi pemegang saham? Ya. Oh, mengeluarkan saham dalam portepel. Jadi kalau tadi kan saya bicara diskusinya ada modal dasar, ada modal di setor, kemudian ada selisih antara modal dasar dengan modal di setor. Itu namanya adalah saham portepel. Jadi cara ketiga menjadi pemegang saham itu adalah mengambil saham dalam portepel. Kalau tadi contohnya 10 miliar yang baru disetor 2,5 miliar, ya kan contohnya tadi, maka masih ada sisa 7,5 miliar untuk bisa diambil oleh para pemegang saham. Mau ngambil 2,5 monggo, 5 miliar monggo, 7,5 diambil semuanya silakan. Jadi cara ketiga adalah mengambil saham dalam portepel. Saham portepel adalah modal dasar dikurangin modal di setor. Cara keempat, pertanyaannya Mas Andrian tadi. Lewat apa? Ahli, waris. Cara kelima, melalui hibah. Oke, saya ke pertanyaannya Mas Andrian. Mas, pertanyaan saya adalah kuasanya itu kuasa apa? Jadi gini, ketika ada yang meninggal dunia, kita pisahkan dulu ya. Pemegang saham adalah orang yang menanamkan saham atau pemilik saham, pemegang saham di dalam suatu perusahaan. Artinya dia bisa mengambil keputusan dalam rapat umum pemegang saham. Direksi adalah orang yang menjalankan perusahaan. Komisaris adalah pihak yang melakukan pengawasan di dalam suatu perseroan batas atau perusahaan. Memang banyak, ini pasti perusahaannya tertutup ya, atau terbuka. Kalau perusahaan terbuka biasanya jadi gini, direksi tidak harus dari pemegang saham. Oke, pemegang saham bisa menunjuk para pemegang saham menjadi direksi dan komisaris, bisa menunjuk orang lain karena ada garis yang tegas batasan dari tugas seorang direksi, komisaris dan pemegang saham. Kalau dia meninggal dunia, si pemegang saham ini meninggal dunia, maka sahamnya itu termasuk jadi warisan. Jadi kalau dia punya anak 3, dia punya anak 5, ya tinggal diselesaikan aja pembagian warisnya mau melalui BW, waris BW atau waris Islam. Artinya tetap, jadi kalau misalnya tadi kita ngomonginnya ternyata yang meninggal dunia itu pemegang saham 5 miliar, anaknya 5, ya kalau pakai BW ya langsung dibagi. Belum tentu, karena ada istri atau suami, gitu ya. Nah, jadi apa namanya, ahli waris itu kan istri dan anak ya. Tapi tergantung nanti kalau di BW ada golongan 1, 2, 3 dan 4. Nah, balik lagi ke pertanyaan Mas Andrian. Sebenarnya harus jelas kalau kuasa jadi pemegang saham itu tidak bisa, Mas. Karena peralihan saham itu hanya melalui yang saya sampaikan tadi.
Mungkin yang dimaksud adalah kuasa untuk hadir di RUPS. Kalau itu kuasa untuk hadir di RUPS, itu boleh. Karena namanya pemegang saham, dia harus tercatat. Tercatat di daftar perusahaan maupun tercatat di kementerian. Jadi nggak bisa lewat kuasa. Harus ada transaksinya. Oh, berarti bukan kuasa dong. Berarti ada transaksinya. Jenis transaksinya apa? Jual beli. Pas kita pisahkan dulu ya. Pemegang saham dan direksi itu dua hal yang berbeda. Kalau pergantian direksi dia meninggal, perseroan tinggal RUPS untuk mencari pengganti. Diganti oleh siapa? Nggak bisa ahli waris memberikan kuasa dia untuk menjadi direksi. Enggak, saya masih nggak paham pertanyaannya. Karena kalau ngomong, saya tunjukkan aturannya saja kalau gitu. Jadi di aturannya itu ada di pasal 56. Bentar, coba saya buka dulu ya. Karena kalau Mas ngomong penunjukan pemegang saham dengan ngasih kuasa itu nggak bisa. Karena pemegang saham itu harus, sebentar. Jadi nggak bisa ngasih kuasa kamu jadi pemegang saham, nggak bisa pakai. Nih, pasal 55. Dalam anggaran dasar perseroan ditentukan cara pemilihan hak atas saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya pasal ini harus dilihat di anggaran dasar juga. Selain di Undang-Undang PT juga di anggaran dasar. Nah, kalau kita pakai Undang-Undang PT, dilakukan dengan akta pemindahan. Makanya saya bilang nggak bisa hanya pakai surat kuasa, Mas. Nah, saya nggak ngerti. Saya coba bantu jelaskan kepada saya. Karena kalau di aturannya, akta pemindahan hak atas saham itu harus ada akte. Kalau dia dapat waris, oke. Habis itu dia mau ngasihkan ke orang lain, ada aktenya. Akte apa? Akte hibah, akte apa? Karena nggak bisa pakai surat kuasa. Iya, Mas, penunjuk. Masa gini, menunjuk, aku dengan kata menunjuk ya. Tadi aku nanya menunjuknya pakai apa? Kuasa. Nah, itu nggak bisa karena di akte 56 itu pakai akte pemindahan hak. Kalau tidak ada akte pemindahan hak, kalau dia menunjuk, berarti pertanyaan saya sejak saat itu nggak jelas posisinya dia kan, Mas? Kalau dia pakai akte pemindahan hak, oke, rapat menyetujui. Intinya gini, saham bisa berlari kalau ada dasar transaksinya. Dasar transaksinya apa? Kalau cuma pakai surat kuasa nggak bisa. Saya nggak paham. Tapi kalau memang itu yang terjadi dan itu disetujui oleh Kumham, ya berarti ada kesalahan mekanisme di situ. Itu kesalahan mekanisme karena di pasal 56 itu harus ada akta pemindahan hak. Entah akta hibah ya nggak apa-apa, tapi ada dasarnya. Nggak bisa pakai kuasa, ya Mbak? Loh, kalau hanya untuk hadir dan suara, dia ngasih kuasa, itu bisa. Tapi pemegang sahamnya tetap ahli waris, Pak. Bisa. Bisa itu. Jadi ahli waris nggak hadir, ngasih kuasa, semua ahli waris tanda tangan. Misalnya ahli warisnya 3 nih, ahli waris tanda tangan, ngasih kuasa ke salah satu direktur. Bisa. Yang hadir direktur, yang ngambil suara direktur. Tapi ini kan ngomongnya pemegang saham, peralihan pemegang saham. Kalau peralihan sahamnya Pak, itu nggak bisa hanya dengan surat kuasa. Makanya saya pisahkan.
ini kapasitasnya apa? Kalau kapasitasnya direksi, dia bisa dapat penunjukan untuk dapat kuasa untuk hadir dan bersuara. Tapi pemegang sahamnya siapa? Pemegang sahamnya tetap si ahli waris, nggak berubah. Nanti RUPS lagi, ya kasih kuasa lagi. Nah, yang Bapak maksud terdaftar di kementerian itu apa? RUPS-nya yang sudah terdaftar dengan hasil RUPS-nya, atau di dalam RUPS itu justru malah sudah berubah pemegang sahamnya. Kalau dari kasus yang Bapak sampaikan, itu harusnya pemegang sahamnya tidak berubah. Kemungkinan ya hanya memberikan kuasa pada saat RUPS saja. Kalau itu bentuknya surat kuasa pada RUPS dan dia mengambil keputusan, sah RUPS-nya. Tapi karena kuasa, pemegang saham tetap ahli waris. Tapi kalau contohnya memindahkan 100 sahamnya, ya memindahkan ini apa dasarnya, transaksinya apa? Karena di pasal 56 itu harus dengan akta pemindahan hak. Nggak bisa cuman kuasa mindahin. Sama kayak Bapak mau beli tanah, saya kasih kuasa kamu jadi pemiliknya, kan nggak bisa. Nanti BPN tanya, lo dasarnya apa gitu. Tapi kalau pemiliknya tetap tapi nggak bisa ngurus, Ibu ngasih kuasa ke orang lain untuk melakukan pengurusan, itu bisa. Itu ya, Pak. Oke, silakan. Izin Bu, jadi kasusnya itu perusahaan ini kita kan ada perjanjian Bu ya, ada antara pihak ke-1 dan pihak kedua. Pihak keduanya ini Perjanjian apa? Nama perjanjiannya apa? pembangunan Bu, pembangunan proyek. Oke. Ya. Jadi pihak keduanya ini mengalami pergantian direksi tadi karena meninggal dunia tadi. Terus mereka sudah buat akta, para ahli waris ini buat akta penunjukan untuk sahamnya itu dialihkan ke salah satu direksi tadi yang 30.000 tadi. Jadi yang direksi tadi itu punya saham totalnya 130.000 sekaligus diangkat menjadi pemegang saham mayoritas atau direktur utamanya Bu. Di situ juga sudah didaftarkan ke Kemenkumham. Nah itu yang mau saya tanyakan, apakah itu sah gitu loh, prosesnya seperti itu. Perjanjian, Pak. Jadi perjanjian 2 PT gitu. Iya, Bu. Terus yang tanda tangan orang yang meninggal dunia. Iya, yang para pihak pertama orang yang meninggal dunia itu tadi. Di tengah jalan ada perubahan tadi. Kalau jadi gini ya, kita balik ke konsep subjek hukum ya. Kalau kita ngomongnya subjek hukum dan bentuknya itu adalah perseroan terbatas, maka yang bisa bertindak itu adalah direktur. Yang utamanya adalah direktur utama. Kalau karena sebab dan lain hal ternyata itu ada direktur utama berhalangan, maka bisa direktur yang lain untuk mewakili. Nah, saya nangkap poinnya ketika coba saya review dulu ya. Perjanjian, kemudian direktur salah satunya meninggal dunia, ya Mas? Iya, Bu. Terus ahli warisnya ngasih kuasa. Ya, sebagai ahli waris tadi sebagai waris dari yang direktur utama tadi Bu, sebagai pemegang saham mayoritas. Hubungannya Mas, kalau itu perjanjian dengan pihak lain, nggak bisa ahli waris langsung ngasih kuasa, nggak ada hubungannya. Makanya harus jelas batasnya antara pemegang saham, direksi, dan komisaris. Kalau direksinya yang meninggal dunia, ya diganti sama direksi yang lain, mewakili perseroan, tidak langsung kepada ahli waris. Mekanismenya begitu. Gimana bisa dia langsung menunjuk kepada direksi, sedangkan pengangkatan dan pemberhentian direksi itu oleh rapat umum pemegang saham. Pelaksanaan pengurusan perseroan dilaksanakan oleh direktur. Direktur meninggal dunia digantikan oleh direktur yang lain, dilihat pada anggaran dasar perseroan. Jadi kalau Masnya tanya ini benar nggak Bu? Ya kalau dari gambaran yang Mas ceritakan sekilas, karena saya nggak ngelihat dokumen ya,
Karena saya tidak melihat dokumen, ya menurut saya yang salah gitu. Yang penerima kuasa tadi itu juga salah satu direksi juga sih, Bu. Iya, Oke. tapi apa kewenangannya si ahli waris ngasih kuasa ke direksi? Nggak ada kewenangannya, toh? Ahli waris ngasih kuasa direksi atau kepada pihak siapapun itu hanya boleh untuk mewakili dalam RUPS. Karena hak pemegang saham itu hanya pada RUPS. Makanya saya bilang, ada batasan tegas antara pemegang saham, direksi, dan komisaris. Kalau sebagai pemegang saham meninggal, maka ahli waris kuasa dalam kapasitas pemegang saham. Ya, tidak memberikan kuasa dalam kapasitas direktur berkaitan perjanjian. Nggak bisa. Kapasitas pemegang saham ya di dalam RUPS. Ketika dia nggak bisa hadir dan dia memberikan kuasa pada orang lain, boleh, silakan. Tapi dalam RUPS untuk kehadiran, pengambilan suara. Tapi kalau ahli waris memberikan kuasa berkaitan dengan perjanjian dan segala macam, dia nggak punya kewenangan. Nah, tapi karena saya nggak baca dokumennya, saya nggak ngerti ya. Itu yang bisa saya sampaikan, Mas ya. Jadi harus ada batasan jelasnya. Kurang tahu Mas hubungan keluarga. Ya, yang mana dulu ada dua. Oke, yuk silakan. Gimana Pak? Yang itu dulu Pak, yang di sini. Gimana? Bu, izin bertanya ya. Jika semisal pemegang saham mayoritas menjual sahamnya dan ternyata pemegang saham tersebut selaku direktur utama juga dan ternyata dibeli oleh sebuah konsorsium. Nah, jadi yang dapat memberi suara tersebut itu siapa? Apakah pihak konsorsium berhak mengangkat direktur baru atau tetap RWPS yang menentukan? Terima kasih. Pengangkatan direktur dan komisaris tetap melalui rapat umum pemegang saham. Mekanismenya tetap melalui prosentase, quorum kehadiran, dan quorum suara. Jadi kalaupun itu memang konsorsium atau apapun itu, yang dilihat adalah prosentase saham berkaitan dengan prosentase pengambilan keputusan. Yang tadi kan contohnya 1/3 dari setengah tadi itu Mas. Jadi tetap mengikuti prosentase itu. Loh, kalau dia sama mayoritas ya tetap konsorsium dong. Sekarang kan gini, kita kembali ke definisi mayoritas. Kalau cuma pemegang sahamnya 51% Mbak Rahma juga sudah mayoritas, ya kan? Tapi pemegang sahamnya 10 gitu. Maka yang mayoritas nggak harus 50% kan? Nah, definisi mayoritas 20, misalnya saya mayoritas nih 20%. Tapi kan kalau di ketentuan RUPS nggak bisa 20% itu ngambil keputusan, walaupun saya mayoritas loh. Makanya kata mayoritas ini ambigu. Kembalikan lagi, saya bisa mayoritas, tapi saya nggak bisa ngambil keputusan. Kenapa? Karena rapat RUPS itu bisa setengah. Dimulai kehadirannya, kemudian pengambilan keputusannya 1/3 dari setengah. Nah, apakah 1/3 dari setengah itu sudah 20%? Berapa? Jadi maksud saya, kalau Bapak Mas itu pakai istilah mayoritas, ya mayoritas itu belum tentu bisa mengambil keputusan bergantung dari jumlah prosentase. Kalau mayoritasnya 51% ya tinggal konsorsium dong, tapi harus tetap mekanisme RUPS. Undang aja. Nanti yang datang cuma Bapak ya nggak apa-apa, konsorsium aja yang datang gitu kan. Kenapa? Karena sudah memenuhi prosentase kehadiran dan quorum. Tapi pengangkatan dan pemberhentian harus melalui RUPS atau sirkuler. Kalau 100% setuju lebih gampang sirkuler, Pak. Oke? Yuk. Jadi kalau pakai kata mayoritas harus hitung dulu mayoritasnya gimana. Silakan yang mau tanya. Oke. Bagaimana jika pewaris dan ahli warisnya berstatus warga negara asing? Maka hukum yang dilakukan atas pewaris tersebut apakah hukum dari negara yang bersangkutan? Ya kalau asing ikut di acara perdatanya asing, Mbak. Jadi acara perdataan asing, cuman memang nanti harus ada diserahkan kepada perseroan, tetap dicatat sebagai perseroan. Maka kalau itu dari waris, siapa pemegang saham akhirnya ahli waris nantinya. Karena itu tetap juga harus melalui KBRI juga. Ya, oke.
Udah? Oke, saya kembali ke, oh sorry, tadi itu mau nunjukin pasal. Jadi ketika kita ngomong akta PT, maka ada namanya pengesahan akta pendirian, bentuknya SK, kemudian ada persetujuan atas perubahan. Itu ada di Jadi kalau kita mau ngomong ini pengesahan atau persetujuan, maka pengesahan itu hanya 1 kali seumur hidupnya perseroan. Jadi kalau nanti ngakuan audit, telah melakukan perubahan anggaran dasar dan mendapatkan pengesahan. Tetot ya. Kalau perubahan anggaran dasar itu bukan pengesahan. Pengesahan perseroan seumur hidup cuma 1 kali, yaitu pada saat pendirian. Makanya kenapa saya tadi tanyakan kapan sih badan hukum? Ya pada saat mendapatkan pengesahan. Pengesahan hanya 1 kali. Tadi saya sampaikan anggaran dasar pertama kali itu adalah akta pendirian. Mereka bisa melakukan perubahan anggaran dasar. Saya mau merubah dong quorum rapat. Saya mau merubah modal dasar. Tadi kita kan ada peningkatan modal dasar, ada peningkatan modal di setor. Maka di pasal 21 itu diatur perubahan anggaran dasar tertentu harus mendapat persetujuan. Oke, jadi dari sini kalian bisa paham bahwa menteri itu mengeluarkan pengesahan dan persetujuan. Kemudian yang harus dipahami, perubahan yang harus mendapatkan persetujuan itu ada A sampai F. Ya. Nama dan perseroan dan atau tempat kedudukan perseroan, maksud dan tujuan merubah bidang usahanya, ngerubah jangka waktunya, ngerubah mau ningkatin modal dasar, oke. Pengurangan modal ditempatkan. Status perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka itu harus mendapatkan persetujuan menteri. Sudah? Sudah ya? Pengesahan pada saat pendirian, persetujuan A sampai F. Kalau di luar A sampai F, Bu, perubahan direksi, ya, perubahan komisaris, perubahan pemegang saham. Apa namanya? Perubahan anggaran dasar selain sebagaimana dimaksud cukup diberitahukan. Jadi ada pemberitahuan, ada persetujuan, ada pengesahan. Kalau perubahan direksi sama komisaris itu cukup pemberitahuan. Dah, sekarang giliran aku yang tanya. Apa akibat hukum atau konsekuensi hukum dari persetujuan dan pemberitahuan? Kalau hari ini aku melaksanakan perubahan peningkatan modal dasar, ya kan? Maka aku harus minta persetujuan. Tapi hari ini aku juga melakukan rapat pemegang saham, rapat umum pemegang saham, mengganti direktur dan komisaris. Maka aku harus menerima pemberitahuan. Pertanyaanku, apakah 2 perubahan ini bisa dianggap berlaku mulai hari ini? Yuk, silakan kita diskusi di bisa jam berapa? Oke, di 10 menit terakhir kita berdiskusi. Kalau di hari yang sama saya RUPS, satunya saya RUPS melakukan perubahan modal dasar, kemudian saya RUPS
perubahan direksi dan komisaris? Apakah dua-duanya berlaku perubahan itu mulai hari ini? Sesuai dengan ketentuan pasal 21, bagaimana analisa kalian? Yang mana yang jawabnya? Halo, halo. Oh ya. Pak siapa Pak namanya Pak? Oh, nanti nggak denger loh yang di online. Tidak, Bu. Karena ada salah satu variabel yang harus mendapatkan persetujuan dari menteri dulu. Yang lain? Ya. Mm-mm. Pasal 22, permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar mengenai jangka waktu berdirinya. Sebagaimana ditetapkan anggaran dasar diajukan paling lambat 60 hari sebelum jangka waktunya berakhir. Yang lain ada yang lain nggak? Sudah nggak ada lagi? Mbak Lady begini atau begini atau kurang tinggi? Kalau mau jawab nggak usah malu-malu Mbak, silakan. Ya bagaimana? Yang mana yang berlaku? Oke, kalau jawabannya Pak siapa Pak? Pak? Pak siapa? Pak Rizky bilangnya enggak ya tadi ya? Enggak. Kalau si Mas Owen bilangnya jawabannya berdasarkan pasal 22 60 hari. Kalau Mbaknya berlaku. Jadi gini. Yang harus kalian pahami itu di pasal 21. Jadi di pasal 21 harus dilihat. Tadi kan aku bilang diskusinya, ilustrasinya yang aku sampaikan itu perubahan modal dasar. Perubahan modal dasar itu tidak berkaitan dengan pasal 22 ayat 1. Kalau perubahan pasal 22 ayat 1 itu berkaitan dengan perubahan anggaran dasar tapi mengenai perpanjangan jangka waktu berdirinya perseroan. Jadi kalau pasal 22 untuk perubahan anggaran dasar yang jangka waktu perseroan, maka itu harus diajukan paling lambat 60. Jadi kalau misalnya nih, jangka waktunya didirikan untuk 30 tahun. Berakhirnya 10 Juli 2025. Maka 60 hari sebelum 10 Juli 2025 itu sudah harus dilakukan, dimintakan persetujuan perubahan anggaran dasar. Itu cara baca untuk pasal 22. Nah, kalau untuk yang jangka waktu, untuk berarti tadi yang pasal 22 itu untuk yang C, Mas, jangka waktu berdirinya perseroan. Nah, yang harus dipahami tadi saya sampaikan bahwa ada dua ketentuan di pasal 21, satu persetujuan menteri, satunya pemberitahuan. Mana? Cukup diberitahukan, pemberitahuan. Maka untuk perubahan direksi dan komisaris karena cukup diberitahukan, maka itu berlaku sejak RUPS berakhir. Karena cukup pemberitahuan. Tapi untuk besarnya modal dasar, maka RUPS berakhir bukan berarti langsung modalnya bisa dianggap telah berubah. Kenapa? Karena ada persetujuan. Jadi walaupun RUPS-nya ada 2, tapi konsekuensi hukumnya itu berbeda. Jadi dia akan menjadi perubahan modal dasar pada saat sudah turun persetujuan dari menteri. Makanya saya perlu menjelaskan apa itu pengesahan, apa itu persetujuan, dan apa itu pemberitahuan. Nanti kalau bentuknya, sebentar. Aku stop share, aku kasih contoh untuk mana ya? Ini.
Oke. Ya. Ini contoh untuk coba kita baca bareng-bareng ya. Keputusan Menteri Hukum dan HAM pada waktu itu masih Hukum dan HAM. Jadi kalau nanti audit jangan copy paste terus karena ada yang keputusan Menteri Kehakiman, keputusan Menteri Hukum dan HAM, keputusan Menteri Hukum. Jadi jangan asal copy paste karena setiap periode kadang-kadang ada perubahan nama dari kementerian. Jadi ini contohnya. Nih kita baca nih, keputusan Menteri nomor sekian tentang pengesahan pendirian. Berarti ini pertama kali memutuskan, mengesahkan modal dasar, bla 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 bla. Oke. Kemudian ternyata dia melakukan perubahan tuh. Melakukan perubahan, maka yang muncul adalah ini contohnya. Keputusan tentang persetujuan perubahan anggaran dasar. Nah, di sini persetujuan. Ada nomornya juga. Terus kita lihat di sini. Nah, 3 Desember 2019. Kalau tadi berkaitan jangka waktu pendirian, ada syarat harus 60 hari sebelum berakhir. Tuh. Nah, sekarang coba saya searching, saya stop share dulu. Surat penerimaan pemberitahuan. Maksudnya definisi dari 21 kewenangan makan itu seperti apa? Apakah Sebentar ya, tak selesaikan ini dulu ya. Nah, nanti aku jawab sebentar. Biar nggak kepotong-potong antara contoh pengesahan, contoh persetujuan dengan ini yang gede ini gimana nih, Mbak? Aku mau menunjukkan aja. Nah, nih. Ya, tadi kita udah nggak bisa. Oke, agak lama. Belum di share screen. Oke, belum di share screen. Oke. Muncul, sudah di share screen? Jadi tadi saya sudah menunjukkan contoh pengesahan, contoh persetujuan, dan sekarang saya menunjukkan, saya ngambil di internet nih, penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan. Oke? Saya sudah menunjukkan. Sebentar lagi istirahat. Pertanyaan saya sebelum istirahat dan akan kita jawab pada saat istirahat. Setelah istirahat, bukan pada saat istirahat. Setelah istirahat, apakah pengesahan, persetujuan, dan pemberitahuan ini merupakan KT-UN? Karena berkaitan dengan nanti kalau ada sengketa. Kita mau sengketanya kemana nih? Kenapa saya nanya nih, Bu? Katanya pelajarannya audit, materinya audit. Iya, tapi nanti ketika kita audit, itu nanti kita kasih opini. Ya kan? Tadi legal due diligence, itu legal audit, dan legal opini. Pertama kita lihat dulu, oh udah bener, oh RUPS-nya nggak sah karena quorum. Oh, ternyata dari kementerian salah. Nah, kalau sudah gitu nanti opininya apa? Opininya kan pasti kita ngajukan
gugatan. Gugatannya ke mana? Maka pertanyaan saya, apakah persetujuan, pengesahan, dan penerimaan pemberitahuan itu merupakan KT-UN? Dan kalau memang terjadi sengketa berkaitan dengan pengesahan, persetujuan, dan penerimaan pemberitahuan itu diajukan ke mana? Itu kita jawab dulu, nanti habis itu aku baru jawab pertanyaannya Mas Awan ya, Mas Awan ya. Oke, kita istirahat nih Mbak. Saya kembalikan ke Mbak Roma. Baik, kita akan beristirahat sebentar antara sesi 1 dan sesi 2. Istirahat hanya dilakukan selama 10 menit. Jadi bagi rekan-rekan PKPA yang ingin ke toilet ataupun hanya merenggangkan tubuh dapat dilakukan pada sesi tersebut. Kita akan kembali lagi pada 10.40. Terima kasih.